Pak Tung, di mana Pak Tung Desem ya? Halo, selamat malam semuanya. Saya nge-live lagi. Hari ini saya akan punya tamu spesial, Pak Tung Desem Waringin. Kita nunggu Pak Tung Desem Waringin bergabung ya. Em, Buat teman-teman Nasrani, saya ucapkan hari ini selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian untuk teman-teman Muslim, bentar lagi Lebaran, puasanya udah hampir berakhir. Selamat terawih, ini pas jam terawih nanti bisa ngelihat rekamannya ya. Oke, kita tunggu Pak Tung Desem Waringin ya. Jadi mana Pak Tungnya ya? Sore, selamat malam. Saya lagi di mana? Lagi di Solo. Ini home office di Solo. Selamat malam semuanya. Yang kemarin ditunda di lain hari ya sama Pak Sunjaya ya, karena hari ini ternyata ada live dengan Pak Tung. Saya nggak hafal jadwal saya kemarin, jadi tim saya yang udah atur gitu. Selamat malam semuanya. Pak Tung Desem Waringin di manakah Pak Tung? Pak Tung Tung. Oke, teman-teman, kita sambil nunggu Pak Tung nih. Kita mau bahas apa aja sih dengan Pak Tung nanti? Kita mau bahas tentang bagaimana Pak Tung meletakkan uangnya di investasi apa aja, di bisnis apa aja, ya. Jadi Pak Tung ini sangat piawai sekali dalam mengatur passive income, ya. Jadi passive bisnisnya tuh apa aja. Terima kasih interior expert, ya. Jadi ada bisnis laundrynya tuh nggak pakai orang gitu buat nyuci apa, nggak pakai orang, keringin baju juga pakai mesinnya itu sendiri gitu, dan itu menjadi satu passive income yang luar biasa. Terus kemudian Pak Tung Desem Waringin ini, beliau juga punya passive income di hotel ya, kondotel banyak. Terus kemudian ada passive income yang lainnya di bidang properti, punya toko buku juga, Toga Mas. Nah, kita akan interview Pak Tung Desem Waringin sebentar lagi. Saya tunggu Pak Tung Desem Waringin di mana ya? Pak Tung Tung. Pak Tung. Terima kasih. Sekilas backgroundnya Pak Tung. Nah, sebelum Pak Tung bergabung nih ya, saya mau cerita dulu. Pak Tung Desem Waringin ini siapa? Dulunya Pak Tung Desem Waringin ini kerja di BCA. Oh, ini udah bergabung. Kita tanya langsung ya dengan beliau. Kita sambut. Halo Pak Tung, apa kabar? Ini semua udah nanya ini nih. Udah nanya ini nih ya, Pak Tung. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat Pak Tung yang udah sembuh dari COVID-19 gitu ya. Sembuh dari Yes. COVID-19 dan sangat menginspirasi sekali ceritanya. Pak Tung, ini ada yang nanya nih Pak, beberapa nanya profil Tung, siapa sih Pak Tung Desem Waringin itu? Tadi saya baru mau jelasin, terus kemudian Pak Tung join gitu. Nah, Pak Tung mungkin bisa ceritain sendiri nih langsung, versinya Pak Tung tuh pasti luar biasa. Energinya juga pasti Dandan dahsyat. dulu. Udah Dandan ganteng dulu, Pak. dandan dulu. Dulu. Dandan dulu. Dan, Yes, gimana? oke, jadi Siapakah profilnya Pak. seorang Tung Desem Waringin? Hmm. Ya, saya kalau profil dulu saya SD di Solo, SMP, SMA di Solo, SD Kanisius, SMP Kanisius, SMA negeri, terus kemudian kuliah double di Fakultas Ekonomi 11 Maret, terus kemudian juga Fakultas Hukum 11 Maret. Di Fakultas Ekonomi nyumbang banyak piala pingpong waktu itu. Terus kemudian di Fakultas Hukum bukan hanya piala pingpong, juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat P4, jadi mahasiswa teladan nomor 1, terus disuruh milih gitu ya. Jadi terpaksa kuliah ekonominya nggak selesai karena banyak yang sirik kok kuliah double gitu ya. Ya akhirnya milih Fakultas Hukum, lulusnya di Fakultas Hukum. Terus kemudian jadi karir pertama itu jadi guru les. Jadi makanya saya bilang hati-hati ya terhadap income Anda pertama bisa jadi income seumur hidup gitu ya. Jadi ngajar, ternyata papa saya juga ngajar gitu. Terus kemudian papa saya dulu guru gitu. Terus kemudian akhirnya papa saya juga buka toko, terus jadi dagang. Terus kalau saya setelah jadi guru les, kemudian saya juga jadi sales mas. Pada waktu UMR waktu itu berapa ya? 42.000 atau berapa, income saya udah 6 juta sebulan. Di tahun 98 udah 6 juta.
Sekarang gimana nih? Kalau sekarang asetnya Pak Tung berapa nih? Dulu kan before-nya ya Pak Tung Waduh, ya. Sekarang wah, asetnya Pak Tung aset nilainya terbuka kok berapa? dipajak gitu ya. Saya tukang pajak aja nih nanyain aset berapa. Oke. Halo Pak Tung? Teman-teman masih bisa dengerin saya nggak? Ini Pak Tungnya agak reconnecting gitu. Oke, nah Pak Tung, kalau itu dulu before-nya ya, kalau sekarang after-nya nih, sekarang Pak Tung udah punya apa aja nih? Jadi teman-teman yang mungkin belum kenal, jadi sekarang, wah ini tahun ini orangnya dahsyat gitu. Jadi ya kalau perusahaan kemarin saya hitung 35 biji begitu ya. Terus perusahaan dan investasi saya ada di hotel, Hotel Fasa di Surabaya, itu terus kemudian mall di Jogja itu Jogja City Mall, mall di Sleman, Sleman City Hall, terus kemudian juga hotel itu saya nih sekarang hotelnya beberapa saya jual, jadi ada 2 yang sudah saya jual, hotel di Semarang, Star Hotel, itu saya jual, terus kemudian Kartika Graha di Malang saya jual, ready for cash, sekarang siap-siap untuk babat-babat properti lagi, jadi karena Oke, properti oke. sudah turun. Teman-teman Terus aku mau kemudian, oke, go ahead Pak ya, Tung. Aku kira udah selesai, go ahead Pak Tung. jadi mau cerita apa tadi? Ya silakan, silakan, yes. Properti, siap-siap mau babat properti tadi terakhir ngomongnya. Oh iya, jadi hari ini Pondok Indah kan turun 40%, saya bahkan sudah dapat yang di atas 50%. Jadi valuasi bank 28M, orangnya jual 16, saya tawar 14 langsung dikasih. Tapi saya bilang, waktu itu nawar sebelum Corona. Nggak dikasih-kasih, begitu Corona dia langsung turunin. Ya saya dilepas, saya masih, oh ya lain, kalau sudah Corona lain, ini situasi bisa berkepanjangan. Yang di Brawijaya itu, terus kemudian di Pondok Indah, ya banyak yang sekarang discounted luar biasa. Kalau Anda properti di bawah 500 juta, itu diskonnya tidak terlalu banyak, 10, 15, 20%. Tapi kalau yang di miliar-miliaran itu diskonnya bisa dramatis. Partner saya ada yang, Pak Tung, saya punya banyak properti ini, ada berapa belas properti, tolong dibeli semua. Saya kasih diskon 50% dari harga beli saya. Harga beli loh. Jadi waktu belinya dulu itu berapa, sekarang diskon 50% semua. Ini ada transaksi semua, tapi diambil semua. Ada apartemen juga sama. Apartemen ya 30 biji, tolong diambil semua dengan separuh harga gitu. Jadi hari ini begitu banyaknya yang ini. Jadi saya memang sudah antisipasi krisis ini. 2 tahun yang lalu saya sudah jual Kartika Graha, setahun yang lalu saya jual Star Hotel, terus kemudian berapa bulan yang lalu saya jual yang District 8 saya, District 8 itu dekat Pacific Place sana itu, udah jual, ada jadi stay cash, ready for love. Oke. Jadi, Pak Tung ini menarik banget ya. Jadi Pak Tung ini dalam kondisi krisis ini Pak Tung sudah siap 2 tahun yang lalu udah jual Kartika Graha, udah jual Star Hotel, terus siap-siap untuk babat properti ya, properti murah. Sebelum saya tanya kenapa nanti dijawab nanti ya Pak Tung ya. Karena ini ada pertanyaan yang lain dulu. Jadi kenapa Pak Tung bisa persiapan krisis kok bisa tahu gitu krisisnya sekarang. Nah, itu dijawab nanti. Nah, ini pertanyaan yang masih ini dulu nih. Jadi Pak Tung itu dulunya kan kalau ini ya Pak ya, yang menarik banget ya kan kita sama-sama wong Solo ya. Makanya saya KKN ya. Jadi saya tahu mamanya Pak Tung gitu ya. Saya tahu keluarganya Pak Tung gitu. Pak Tung juga dulu pernah cerita Pak Tung tuh dulu tuh orang susah apa namanya? Mama kalau nggak salah toko emas ya Pak Tung ya. Orang susah terus Pak Tung bilang waktu zaman masih mudanya kurus, terus sekolahnya dulu belum tahu cara kurus, terus sekolahnya juga belum keren banget gitu, terus katanya nggak punya duit, terus sampai ini apa namanya ngapelin cewek terus ditolak atau gimana, itu ceritanya gimana sampai akhirnya titik baliknya apa Pak Tung bisa berubah bumi dan langit? Kenapa Pak Tung bisa memberikan arti positif bukan malah tertekan waktu itu gitu? Jadi ternyata dalam kehidupan ini salah satu ilmu yang paling penting ya adalah ilmu memberi arti. Jadi apapun yang terjadi setelah kita terjadi ya terserah Anda memberi arti. Jadi ketika Anda memberi arti negatif, tubuh Anda, misalnya Anda kena COVID, terus kemudian Anda memberi arti, mati aku kok dihukum Tuhan, aduh, terus Anda marah, Anda kecewa, aku cari rumah sakit susah ya, padahal kenalanku banyak, padahal aku dokter kok, nah, mati cepat itu. Nah tapi kalau Anda memberi arti bahwa, kayak saya pada waktu sakit COVID, saya memberi arti, Tuhan kok saya dikasih sakit duluan ya, oh, jangan-jangan saya dikasih sakit duluan,
disembuhkan duluan untuk supaya motivasi orang lain. Makanya waktu Ellen waktu itu video call, yang wajahnya siapa yang khawatir? Ellen atau aku? Ellen yang lebih khawatir wajahnya. Yang ngomong siapa? Yang Saya. itu di rumah sakit malah. Pak Tung nih. Oh, terima kasih loh di rumah sakit. Kita coronanya nanti ya Pak, disimpan dulu biar teman-teman semua penasaran. Jadi Yes. oke, teman-teman, ini kita ada giveaway ya. Giveaway-nya adalah Pak Tung seminar Financial Revolution, kalau kita kasih gratis 5 orang boleh nggak Pak? Boleh. Jadi Boleh, nanti ya? Financial Revolution itu ada yang versi online. Kemarin 1.000 lebih orang yang daftar. Oke. Jadi terpaksa Tiket. Yes. Financial Revolution yang online. Terus Boleh? nanti akan mendapat offline-nya juga. Jadi online dan offline akan tetap dapat 5 orang boleh. Oke, teman-teman ikut sampai belakang ya. Nanti ada 5 tiket seminar Financial Revolution Pak Tung ya. Kemudian ada 5 juga seminar online diskon Pagansa THR saham dari saya ya. 10 dapat dua-duanya deh, lebih keren lagi. Oke, makanya ikutin sampai akhir ya. Pertanyaannya gampang-gampang banget, yaitu pertanyaan yang ditanyain dari awal sampai akhir live ini gitu. Nah, Pak Tung, pertanyaan saya nih ya Pak Tung ya. Pak Tung kan dulu sempat sampai pernah susah, mau katanya waktu orang tuanya Pak Tung, papahnya Pak Tung lagi sakit, itu Pak Tung sampai nggak punya uang, sampai di Singapura atau di mana di rumah sakit tuh Pak Tung tuh lapar tuh minum air doang, minum air tok itu. Nah itu apa yang membuat Pak Tung kemudian bisa melesat? Ya itu titik tolak pada waktu papa saya sakit, ternyata gaji saya sebulan sebagai pemimpin cabang di sebuah bank yang begitu besarnya. Memang betul pada waktu itu kan terjadi bumi gonjang ganjing 97-98, terus nggak naik gaji itu selama 2 tahun, padahal inflasi sudah nggak karu-karuan. Sedangkan saya sendiri pada waktu jadi pemimpin cabang itu belum disesuaikan gajinya, masih gajinya orang saya jadi wakil pemimpin gajinya 1.350.000, itu wakil pemimpin kelas wilayah. Sama teller saya aja gede tellernya 1.450.000. Kepala bagian saya 1.750.000. Kepala bidang saya satu strip di bawah saya 4,5 juta. Saya 1.350.000 itu wakil pemimpin kelas wilayah. Saking karirnya cepat sekali saya. Saya mungkin satu-satunya di BCA zaman itu ya, enggak tahu zaman sekarang yang enggak ngalami, kan saya lulusan kader pemimpin, tapi kader pemimpin saya lulus juga nilai terbaik nomor 1 dan jadi pemimpin terus di mana-mana, jadi ketua kelas terus. Nah itu juga dan nomor satu terus jadi saya di pendidikan nomor satu. Terus kemudian pada waktu lulus itu berani, saya bisa cerita banyak. Intinya saya berkarir itu cepat sekali, tidak pernah ngalami jadi supervisor, tidak pernah ngalami jadi kepala bagian, tidak pernah ngalami jadi kepala bidang, tidak pernah ngalami jadi pemimpin cabang pembantu kecil, tidak pernah jadi cabang pembantu besar, tidak pernah mengalami jadi kepala bidang di cabang yang besar, wakil pemimpin di cabang kecil, terus kemudian wakil pemimpin di cabang besar, kemudian cabang besar enggak, saya langsung wakil pemimpin kelas wilayah. Pendidikan, langsung wakil pemimpin kelas wilayah. Turning point-nya apa? Saya betul-betul itu gajinya tidak cukup tadi. Jadi pada waktu papa saya sakit, ternyata gaji saya 1 bulan tidak cukup untuk membayar rumah sakit 1 hari. Oke. Nah, ketika tidak cukup, suaranya agak putus-putus ini ya Pak Tung. Ya, apakah antenanya atau mau pakai ini silahkan diputuskan ya. Coba mana yang lebih bagus ya suaranya ya. Kita cari yang lebih bagus. Ini suara ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah sekarang kita pakai ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bagus manakah? Ini yang kedua. Enakan ini sih kayaknya signalnya sih Pak Tung. Signal atau enakan ini? Signal. Kalau suara udah oke kok, signalnya maksudnya putus-putus karena signal. Suara tidak pakai ini sama saja. Kalau tidak pakai ini saya lepas, lebih enak saya ngomong. Kenapa? Sama aja. Suaranya tadi saya lepas sama saja ya. Internetnya, ya, Pak. Saya lepas dulu. Oh. Saya lebih free lebih. Gerak-geraknya lebih. Ya itu kayak gini-gininya tadi kepotong-potong. Oke. Dari tadi itu Pak Tung, nggak apa-apa. Kita coba ini ya. Pak Tung, jadi turning point-nya waktu itu ketika Papa sakit, terus kemudian kalau saya simpulin ya Pak Tung ya, dari cerita-cerita Pak Tung yang dulu-dulu, itu turning point-nya pas Papa sakit, terus jadi ngerasa sakit di hati, kok kayak udah beliin mobil buat Papa, mobil yang impiannya Papa, terus kemudian habis itu Papa belum sempat.
Itu belum, itu sakit hati kedua gitu ya. Sakit Jadi hati setelah pertamanya apa? pertama itu kan pada waktu nggak bisa bayarin papa, jangankan beli mobil untuk diri sendiri aja nggak bisa, belikan orang tua. Nah pada waktu itu ketika sakit, terus kemudian, jadi saya dulu itu keterima di swasta, saya nggak bisa bayar loh waktu kuliah. Hmm. Jadi saya masuk itu jadi terpaksa harus masuk negeri. Orang masuk negeri seneng, saya nggak begitu seneng. Kenapa? Karena pertama itu salah jurusan. Dasar dari IPA, nggak ngerti di SMA 3 Solo, kemudian masuk di UNS, milih ekonomi studi pembangunan. Itu tahun pertama bahwa ekonomi itu dibagi, manajemen, akuntansi, dan studi pembangunan. Dasar dari IPA nggak ngerti, manajemen apaan, akuntansi apaan, itu D3 itu. Hanya ekonomi, studi pembangunan, milih ekonomi, yang ada namanya ekonomi. Begitu mau keterima, ada takut, mau keterima gimana, keterima gimana. Ternyata keterima di ekonomi studi pembangunan. Nah, ketika diterima di ekonomi studi bangunan, mama saya bilang, gimana, keterima nggak di negeri? Padahal saya nunggu supaya nggak keterima, doanya masa nggak keterima, mau kepingin masuk Atma Jaya di Jogja pada waktu itu. Akhirnya keterima, mama saya bilang, duitnya siapa? Papa suruh nyiapin duit 2 juta, duitnya siapa? Aduh. Saya tahu mama saya punya tabungan, tapi dalam kondisi toko itu kan minus, terus bertahun-tahun minus, bayar sewanya aja. Orang sewanya 30 gram emas, setiap bulan laku 2,5 gram, ya mesti tekor terus. Jadi laku 2,5 gram, bayar sewanya 30 gram emas murni, 2,5 gramnya emas 7.000 rupiah atau emas 33 karat. Ya tekor terus, jadi ya akhirnya saya pengertian masuk di ekonomi. Tahun depannya saya daftar lagi Fakultas Hukum, di 11 Maret keterima di FH UNS. Nah, waktu lulus mahasiswa teladan, ngelamar seumur hidup saya ngelamar kerjaan cuma 2. Satu di Astra, tapi Astra nggak ngundang gitu ya. Makanya waktu saya diundang terus ngasih training ratusan juta, bayar saya Pak Joni Darmawan di Bali, sampai saya bilang, Pak Joni, dulu tuh saya ngelamar Astra loh, bayar 600.000, saya tahu gajinya 600.000, nggak diterima, sekarang bayar ratusan juta diterima. Oh ya, lah kamu ngelamar gimana? Saya kirim Pak, saya mahasiswa teladan, juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional. Saya punya 32 piagam pada waktu itu, saya kirim, dipanggil aja untuk wawancara nggak? Oh ya, kalau itu salahnya kantor pos. Tapi bener juga ya, jadi kantor pos nggak sampai. Jadi di tes saja enggak loh saya. Tapi di BCA, jadi malam saya kirim, besok pagi jam 10 sudah dipanggil. Karena pakai Sempati waktu itu 1 hari sampai. Oke, luar biasa banget. Saya ini sangat respect banget sama Pak Tung Desemaringin ya. Jadi Pak Tung Desemaringin, tadi ada yang nanya, Pak Tung Desemaringin ini guru saham bukan? Oh lebih, bukan cuma saham. Pak Tung Desemaringin ini merupakan sosok yang sudah seperti papa sendiri, tapi aku panggil papa nggak mau, katanya kayak tua banget gitu. Nah tapi Pak Tung Desemaringin, Pak Tung Desemaringin ini merupakan guru hidup yang sangat hebat banget ya. Satu, ilmunya Pak Tung yang sakti banget. Ya, Penting banget adalah memberi arti. Jadi ini aku ajari juga ke anak-anakku gitu. Jadi ke anak-anakku, dan juga ketika saya dalam berinvestasi dan dalam trading saham dan juga banyak hal dalam hidup ini. Bahkan keurusan yang sampai yang pribadi-pribadi pun saya sering berguru sama Pak Tung gitu. Gimana caranya menjadi seorang perempuan yang bisa produktif tapi juga bisa bagus di keluarga, jadi istri yang baik gimana caranya, jadi ibu yang baik gimana caranya. Nah, ilmu yang Pak Tung kasih nomor 1 adalah ilmu memberi arti, gimana kita kasih arti positif, tertantang atau tertekan. Kemudian yang kedua, ada ilmu sakti lagi yang dari Pak Tung yang saya terapkan dan hasilnya luar biasa banget. Ini ilmu supaya hidup kita jadi balance. Dan sejak saya praktekkan apa yang diajarin Pak Tung dulu, rekomend saya satu buku ini. Nih, saya sampai beli fisik dan juga online-nya. Sejak Pak Tung arahin saya ke buku ini, ajarin banyak hal, saya merasa bahwa hidup saya ini jauh lebih bahagia, balance. Jadi bukan secara materi aja, tapi saya bahagia juga fulfill banget gitu. Jadi sama keluarga juga balance, sama kehidupan yang lain, kebutuhan yang lain tuh terpenuhi balance gitu. Kebutuhan psikologi saya terpenuhi juga gitu. Pak, mungkin bisa diceritain Pak, ilmu hidup bahagia, balance itu gimana? Kayak yang Pak Tung ngajarin ke saya. Jadi dari dulu saya paham ini karena mengalami titik krisis dalam banyak hal. Saya pernah hampir kena tsunami gitu ya. Terus kemudian waktu World Trade Center ditabrak itu saya sedang di Hawaii, pesawat di grounded semua. Anthony Robbins memberikan training dan benar-benar mengubah hidup. Terus saya pernah keracunan merkuri juga ya.
dari zaman kapan saya masih kerja di BCA waktu itu, First Thing First juga sudah saya baca bukunya, dan saya sudah punya satu untuk scheduling. Kalau First Thing First itu kan, jadi dia bilang ini, peran apa yang dalam hidup Anda? Anda peran sebagai orang tua, peran sebagai pembicara misalnya, peran sebagai bisnismen, ketua organisasi, peran sebagai kakak, peran sebagai anak. Itu dalam 1 minggu Anda harus jadwalkan. Yes, saya berkali-kali menjadwalkan seperti itu. Saya tahu apa yang penting dalam hidup. Tapi pada waktu saya kena COVID, nah itu titik krisisnya itu pada waktu saya analisa sama istri saya, WA-WA-nya ke dia, kenapa dia sampai nangis, kejer, sampai takut, sampai begini, sampai ini. Ya, saya cerita pada waktu tanggal 30 masuk itu, tanggal 31 saya jalan nggak bisa loh. Jalan gluyur-gluyur, pakai kursi roda waktu mau pindah nyari kamar yang lebih bagus. Terus tanggal 1 paginya nggak bisa bernapas, kemudian begini. Nah itu titik krisisnya itu lebih mencekam karena ngalami, engkik, nggak bisa bernapas. Jadi please deh, nah yang dengerin jangan mudik dulu. Ini hari ini meledak lagi naik 1.000 orang. Ini nanti saya pikir Juni ini lebih meledak lagi, nggak karu-karuan. Jadi ramalan para pakar statistik lupa bahwa Indonesia ini orang yang susah diatur gitu ya, bandel-bandel. Lebih baik baju baru, nggak apa-apa, kena COVID, nggak apa-apa, yang penting dapat baju baru. Tapi dari kejadian itu, saya mulai tajam. Kalau Anda mau balance, itu kata-katanya gini, hati-hati di mana Anda fokus. Ketika Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau kita mengalirkan ke energi kepada hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita, hidup kita juga jadi tidak penting. Karena kita ahli di bidang yang tidak penting. Tapi kalau kita hanya fokus pada satu hal yang penting, ya satu hal tadi jadi di bidang tadi. Tapi hal-hal yang lain yang penting dalam kehidupan, Anda tidak pernah sentuh. Jadi untuk pertama kali kita harus menentukan apa hal yang penting, kemudian setiap hari apa yang harus Anda lakukan. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal dalam 1 minggu. Kalau di First Thing First kan dikasih tabel begini, Anda tanggalnya sekian, Anda misalnya saya peran sebagai orang tua. Apa yang saya haruskan? Saya mau jadi orang tua yang seperti apa? Kalau saya mau jadi bisnismen, saya jadi bisnismen harus meluangkan waktu apa? Belajar apa dan melakukan apa? Kalau saya sendiri ada 6 hal yang saya tulis lagi, susun ulang lagi dalam kehidupan saya. Walaupun sudah saya tulis di buku Life Revolution saya sebelum kena COVID, sekarang saya susun ulang begitu ya, bahwa nilai-nilai saya itu yang penting dalam bidang nomor 1 bijaksana. Supaya bisa bijaksana, tadi kok Pak Tung bisa banyak hal ya? Ya saham ya tahu, perak, halo perak, untung berpuluh-puluh M. Ya seru aja sekarang. Dalam kondisi ini peraknya meledak, sukses, dahsyat, masih just bikin. Tapi sekali lagi, kenapa kok tahu macam-macam toh? Ya karena saya adalah mau bijaksana berarti harus terus belajar. Minimal dalam waktu 1 hari, ya lah 1 bab lah, buku, 1 bab, 1 buku. Kemudian kitab suci apapun agama Anda baca, dua pasal saja. Saya lumayan ini sudah 3 putaran, gitu ya, 3 putaran. Tapi itu membuat kita lebih bijaksana. Kemudian setelah bijaksana, sehat panjang umur. Apa yang Anda lakukan untuk sehat panjang umur? Kemarin saya sudah push up, mau tidur 100 kali. Nanti jatuh lagi push up, squat, kemudian trampolin, kemudian treadmill. Yes, harus olahraga. Karena tidak bisa diwakilkan. Jadi kita harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran, usaha, uang. Nah, saya ulang ya. Pikiran, waktu, usaha, uang, gitu ya, energi kita. Anda kemana? Hal-hal yang penting, kayak saya, bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis. Apa yang harus saya lakukan? Video call mama saya, video call. Minimal 2 hari sekali, kalau bisa setiap hari. Zaman saya diisolasi tiap hari, gitu ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Luangkan waktu. Saya tadi ini baru mainan drone sama anak saya. Pakai masker, bawa mobil, drone-nya hilang. Jadi nyari drone-nya, sampai sekarang belum ketemu. Jadi lost kontak, amblas. Tapi itu meluangkan waktu, harus meluangkan waktu. Kemudian keluarga harmonis, Anda meluangkan waktu. Karena saya pengen keluarga harmonis, anak-anak sukses dan berbakti. Untuk itu harus meluangkan supaya dia sukses gimana? Kita mendidik apa? Saya tahu misalnya, saya kepengen mendidik anak saya tangguh. Kayak tadi, kesempatan. Nyari drone itu kita hilang itu saya nyari 4 jam. Jalan kaki nyari, gini Pak, begini nyari. Terus tanya sama satpamnya berani apa. Karena itu mendidik anak saya tangguh. Dan saya tidak menyerah sampai gelap total. Gitu. Gelap total pun pulang, kita klik GPS-nya, keluar lagi. Jadi sampai tadi masih keringetan. Jadi itu melatih nilai-nilai apa yang Anda mau latih kepada anak, jago keuangan, nilai apa, karakter yang apa, jadi orang yang apa, karakter apa itu harus ditulis, diluangkan waktu untuk didik. Kalau Anda tidak pernah menulis, diluangkan waktu, anak Anda tidak terdidik di bidang-bidang yang Anda ingin jadi. Nanti begitu gede kaget, loh, ya, sopo itu ya. Saya tambahin ya, jangan siapa jamu keluarganya harmonis, kaya raya, luangkan waktu, kaya raya.
Kemudian setelah kaya raya, yang kelima, Anda hidupnya bahagia. Kalau saya harus fulfill, mulai terima kasih Tuhan, bersyukur, ngitungin apa yang disyukuri. Yang keenam, bermanfaat untuk orang. Makanya ketika Ellen ngomong, Pak Tung, ayo siaran IG Live. Siap, langsung siap gerak gitu ya. Dengan senang hati selama itu bawa manfaat untuk orang banyak. Ini Titik Amal tadi pagi baru WA, nah yo ini besok ya wes ayo siap, no, pokoknya siap terus saja gitu ya. Selama itu bawa manfaat untuk orang banyak, kenapa tidak? Yes. Oke, Pak Tung. Jadi ini saya sempat nanyain tentang bagaimana hidup balance. Ini sebenarnya ada pengalaman pribadi nih. Saya sempat diskusi-diskusi sama Pak Tung nih. Nah, saya ceritain nih ya, efeknya apa setelah saya ngikutin Pak Tung ini. Jadi Pak Tung bilang, kemana fokus kita, di situ energi kita mengalir. Energi itu waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, ternyata fokus aku selama ini adalah saya senang banget dengan yang namanya ya bidang saya ini tentang investasi saham, trading saham, dan mengajar. Bisnis saya ini di sini, wah ini memberikan saya seperti sebuah, kalau saya lagi kerja, itu sampai gimana ya, kata orang keluar hormon apa yang bikin orang senang, tuh aku lupa. Endorfin, ya. Endorfin. Anak saya sampai nanya, Mama kok kerja kenapa? Mama suka gitu, Mama nggak berasa ini kerjaan gitu. Tapi pada satu titik saya tuh ngerasa gelisah. Saya merasa sangat gelisah. Apa ya? Apa yang salah dengan hidupku ya? Hidupku ini like kalau dilihat orang tuh sempurna. Keluarga, anak baik-baik, suami baik-baik, kemudian pekerjaan baik-baik, berkat jasmani rohani itu baik-baik. Tapi saya merasa nggak fulfill. Saya merasa ada yang salah. Ternyata hidupku ini nggak balance. Jadi saya merasa kayak gelisah. Kalau saya ngomong sama orang yang nggak tepat, itu akan dihakimi bilang gini, lu tuh orang nggak bersyukur, kurang bersyukur. Tapi saya bersyukur sekali, saya beruntung banget punya pergaulan yang benar, yaitu Pak Tung Desemwaringin. Ketika saya curhat ke Pak Tung, aku tuh kenapa ya kok gelisah? Padahal hidupku ini semua tuh orang kalau lihat aku udah punya gitu. Terus Pak Tung bilang, kamu itu hidupmu nggak balance. Loh kok nggak balance gimana? Aku meluangkan waktu buat anakku loh, buat keluargaku. Kamu, ya istilahnya saya meluangkan waktu buat mereka, tapi perhatian fokusku nggak di mereka. Fokus saya masih aja pada hal-hal yang saya senangi di pekerjaan-pekerjaan saya ini. Akhirnya setelah saya dengerin Pak Tung, oke Len, bikin goal kamu buat anak-anak apa? Oh, aku mau anakku tentunya jadi orang yang berhasil dan bijaksana. Terus kemudian saya susun rencana. Saya sampai dikasih Pak Tung tuh jadwal hariannya Pak Tung. Saya coba buat, meskipun saya nggak bisa setiap hari bikin kayak gitu, tapi aku ngerti maksudnya gimana. Saya luangkan waktu. Setiap mau tidur, udah 1 bulan ini, baca Alkitab setiap hari. Meskipun ngantuk-ngantuk ya pokoknya dibaca aja. Kadang anak udah nggak mau baca ya orang tua gantian baca, saya sama suami saya. Hasilnya ternyata luar biasa Pak Tung. Anak-anak itu mereka jadi lebih respect pada orang tua. Jadi anak-anak ini lebih gimana ya, kalau dikasih tahu tuh nggak kayak dulu yang nggak mau nanti gimana. Sekarang tuh mereka jadi lebih kayak oke mah, oke bisa, oke mah, sorry Pak, kayak gitu. Jadi ya saya merasa bahwa lebih damai sejahtera, karena ternyata yang saya pikirin tuh masa depan anak-anak gimana. Dari sini saya jadi ngerti bahwa balance life itu bukan soal waktu aja, tapi soal fokus kita, pikiran kita, action kita. Nah ini yang luar biasa banget. Aku mau cerita teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa tiap hari WA nama Pak Tung kayak gitu, saya juga nggak tiap hari ya teman-teman. Cuman kalau Pak Tung ngomong apa selalu saya turutin. Ellen baca buku ini, saya turutin. Meskipun bacanya ya kadang selesai, kadang enggak. Akhirnya karena kepepet situasi, karena gelisah ya saya selesaikan. Terus teman-teman baca ini, teman-teman. Ini buku yang nulis Pak Tung Desemwaringin. Ini buku isinya wisdom Pak Tung luar biasa banget. Jadi Pak Tung tuh baca banyak banget buku. Jadi di sini udah kayak diambil sari-sarinya gitu, inti-intinya gitu dari banyak wisdom. Nah teman-teman baca ini bagus banget. Yang namanya bukunya Pak Tung itu Financial Revolution, Marketing Revolution, dan sekarang Life Revolution. Ini tuh isinya daging itu istilahnya kalau daging tuh daging fillet semua. Nah teman-teman harus beli ini, harus baca ini nih. Oke, nah Pak Tung, sekarang Pak Tung, ya. Aku mau nanya Pak Tung, ini kan kemarin Pak Tung habis kena corona ya Pak Tung ya. Sebenarnya mungkin udah banyak yang nanyain Pak Tung, yang interview Pak Tung tentang corona ini. Nah waktu itu tuh sebenarnya ketika Pak Tung kena ini, apa sih sebenarnya yang
dipikirin Pak Tung pertama kali gitu? Pas pertama banget Pak Tung berasa kayak ini kayaknya aku kena corona nih, belum sampai masuk rumah sakit. Tenang, tenang. Karena sebelumnya kan saya juga memperhatikan angka dan baca buku judulnya Factfulness, bahwa manusia itu seringkali paranoid tanpa tahu bahwa berapa angkanya, gitu ya. Maksudnya angkanya, waktu sekarang saya sudah nggak lihat angka sama sekali ya, karena saya lagi fokus yang positif, fokus ini, jadi saya nggak ngikutin TV sama sekali. Dulu World Odometer tuh saya perhatikan. Kemudian begitu ada sakit apa yang Indonesia mulai meninggal, mulai apa, saya tanya terus sama dokter terawan, itu yang mati itu sudah dites sungguh belum? Jangan-jangan baru PDP atau baru PDP itu sudah belum, sampai saya bingung. PDP itu sudah pasti ya, apa PDP, apa PDP singkatan apa? Dalam pengawasan gitu ya, pasien dalam pengawasan. Itu ternyata PDP itu belum positif. ODP apalagi belum gitu ya. OTG apa orang tanpa gejala lebih parah lagi. Dan ternyata belum. Jangan saya sampai tanya sama dokter, sampai saya tanya dokter di RSPAD, tanya kan teman-teman semua, kepala rumah sakitnya kenal. Dan kemudian saya tanya, apakah yang mati itu sudah di swab? Jangan-jangan baru PDP mati serangan jantung, nggak di swab, terus kemudian dinyatakan kena corona gitu. Terus kemudian ada nggak datanya yang mati umur berapa? Terus ada komplikasi apa dulu? Dan itu susah banget dapat datanya. Terus akhirnya saya dapat yang dari World Odometer, ternyata saya hitung-hitung, oh, orang yang meninggal di bawah 50 tahun, kalau Anda kondisi sehat, di bawah 50 tahun, kondisi sehat, matinya tuh sama-sama kena. Yang mati itu cuma 0,2%, jadi 99,8% sembuh. Nah, saya baru umur 52, menyatakan diri tetap di bawah 52, karena merasa sehat. Dan saya tidak ada gejala, tidak ada komplikasi. Itu kena damai-damai, kena no problem, sembuh. Sebentar sembuh, enteng. Oke, ternyata tidak enteng juga. Oke. Waktu itu Pak Tung kan udah mulai masuk ke rumah sakit itu udah mulai sesak napas yang ini banget ya. Nah, saya kan sempat waktu itu ketika tahu langsung teleponan sama Pak Tung, terus Pak Tung cerita yang banyak hal tentang keluarganya, istri udah sampai istilahnya udah sampai tangisan, terus Pak Tung udah pesan-pesan. Saya pikir tuh pesannya pesan kayak, "Nak, besok kamu kalau gede tuh kayak gini." Ternyata pesannya adalah nanti kalau aku nggak ada, aku di kremasi aja atau gimana. Itu kan pasti secara emosi udah emosional banget ya Pak Tung ya. Kalau Pak Tung kembali diingat-ingat ke masa itu Pak Tung, pesan terakhir itu apa Pak Tung buat keluarga? Selain yang itu tadi ya Pak ya, selain yang soal dikremasi apa? Maksudnya terakhir banget hal terpenting yang Pak Tung sampaikan buat keluarga Pak. Kalau saya sama anak-anak saya, bahkan pada waktu masuk rumah sakit, saya bilang, anak saya kan ngotot nangis karena pengen peluk, nggak boleh, stop, nggak boleh peluk gitu ya. Doain papa sehat, tapi dalamnya nggak boleh peluk, nggak boleh, tetap nggak boleh. Terus kemudian kalau papa pesan-pesan, sebelumnya begitu papa sudah 90, saya 95% kena COVID, tapi dokter nggak terima, saya harus di rumah dulu isolasi. Saya sudah ngomong sama anak saya, nah harus rela ya. Jadi if something happen, saya sudah ngomong dulu. Kalau papa masuk rumah sakit itu mungkin kita nggak pernah bisa ketemu. Makanya pada waktu mau masuk rumah sakit, anak saya nangis kecer karena pesan saya. Mungkin nggak bisa ketemu loh, sampai dikubur, sampai dibakar, sampai apa, kamu nggak pernah ketemu. Lah kalau papa mau pesan sama kamu, pesan apa gitu ya? Pesan apa? Semuanya sudah papa pesenin. Dari kecil sudah papa bisiin terus. Jadi sudah tahu bijaksana, jadi orang yang bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya dan ceria, bermanfaat untuk orang banyak. Orang bijaksana itu apa? Orang yang bersyukur, positif, mau maju, dan tangguh serta disiplin dalam melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Sukses di sekolah dan sukses di kehidupan. Sukses itu sudah saya pesankan dari zaman kapan, dari kecil sudah saya bikin, kamu sudah tahu lah, saya bisa panjang lebar, dan itu saya tulis di buku Life Revolution saya di bab 12 tentang keluarga harmonis. Bahkan pesannya sudah tertulis. Karena di situ di Life Revolution kan saya nanya, kok kamu tinggal 5 menit, kira-kira pesan apa sama anakmu? Pertanyaan yang kedua, lebih tidak enak. Apa iya kamu bisa punya 5 menit? Kamu kena COVID, nggak bisa bernapas, dikasih tenggorokan, dibolong di sini. Jangan tanya loh. Karena nggak bisa bernapas, dibolong di sini, diintubasi, bahkan kadang di Bali Anda diindus, dikomakan, jadi koma sih. Jangan ngomong apa aja, nggak bisa. Kalau Anda lagi sentik-sentik, bisa ngomong. Tinggal 5 menit, dalam bisa ngomong. Nggak bisa. Jadi, mending ngomong mulai dari sekarang. Nah, tapi selain itu, nak, papa pesen, jadi pesen. Yang sayang sama mama. Nanti kamu yang tinggal sama mama. Jadi di antara anak, saya milih satu yang saya anggap
dia orangnya yang paling maju, bukan yang paling bisa terima mamahnya sekarang ya, tapi yang paling mau maju, yang paling toleran, kamu yang tinggal sama. Itu sama anak gitu, karena sisanya semua udah dipesen. Kalau sama istri, pesennya panjang lebar. Kalau saya meninggal, tolong digini, terus kemudian boleh menikah lagi sama orang lain. Kalau kamu menikah lagi sama orang lain, ya kalau kamu dalam 2 bulan ternyata sama suamimu juga meninggal, ya pasti kamu harusnya dikubur sama suamimu yang baru, walaupun karena 2 bulan sama saya sudah lebih dari 20 tahun, 23 tahun dengan saya, tetap sama yang baru, yang terakhir. Nah, tapi kalau misalnya nggak menikah, ya nanti kalau sama-sama dibakar, ya kamu taruh sama saya, kalau anak saya sukses bangun kota, jadi punya impian bangun kota, gitu ya. Bangun kota, saya boleh ditarik global, gitu, di global gini loh. Global, waduh, banyak biaya. Wow, global begini. Atasnya dikasih Raja Wali, ini Raja Wali di belakang gitu ya, Raja Wali, dan Anda terus kemudian abunya taruh di globonya aja. Tapi kalau enggak, anaknya belum sukses, sampai generasi berikutnya ya sudah dilabuh aja. Enggak ngerepotin anak-anak. Itu pesannya. Mengharukan banget ya Pak Tung ya. Pak Tung ini orang yang sangat berjiwa besar banget gitu. Sangat luar biasa sekali. Pak Tung, sebelum saya nanyain hal yang lain-lain lagi nih Pak. Jadi tentang antisipasi krisis, tadi ada yang punya taruh investasi di mana-mana gitu. Saya mau cerita dikit nih. Di awal dulu saya ketemu Pak Tung Desem tuh gimana. Pak Tung Desem ini kan memang terkenal banget ya. Saya taunya dari Twitter. Ketika saya DM di Twitter, beliau bilang, saya tuh minta testimoni buku saya yang pertama yang hitam itu. Beliau bilang, oke, kirim aja. Terus kemudian saya udah kirim filenya, Pak Tung sibuk, belum sempat ini. Nah, ternyata memang kayaknya tuh jalan Tuhan, udah jodoh gitu. Pas Pak Tung ke Solo, makan di satu restoran, belakang-belakangan sama saya gitu. Terus ya udah, tak colek aja. Jadi dari situ saya nekat berani tak colek aja, Pak Tung. Ya bukan dicolek dalam arti yang sebenarnya enggak, tapi maksudnya saya itu bisa diajarin sama Bu Yani ya. Ya, jadi saya nyapa Pak Tung, saya yang DM Pak Tung di Twitter gitu. Terus saya minta testimoni buku, salam kenal. Pak Tung bilang, saya punya waktu besok pagi-pagi banget, jam 6:30 pagi. Oke, kamu bisa nggak? Bisa. Malam harinya saya langsung cepet-cepetan ngeprint buku itu, ngeprintnya, printernya rusak sekalian. Langsung saya ke rumah kakak saya langsung ngeprint segala macam, mau perjuangan tuh. Besok pagi-pagi, selesai malam-malam, pagi-pagi langsung ke tempat Pak Tung, ke rumah Pak Tung yang di Solo, di tempat orang tua gitu ya. Terus akhirnya dari situlah mulai nyambung, saya belajar gimana sih caranya jadi orang yang berdampak. Pak Tung bilang, oh ngajar gitu. Wah saya nggak berani Pak, kalau ngajar ngomong nggak berani gitu di depan umum, dan lagi kayaknya suami saya nggak izinin saya untuk terlalu aktif kan punya baby. Terus Pak Tung bilang, ini ikut seminar TFT saya, Train for Firework Trainer gitu. Terus aku pikir-pikir, berapa lama? 5 hari. Berapa uang Pak Tung biayanya waktu itu 18 juta. Saya tuh nggak pernah yang namanya dulu ikut seminar, nggak pernah yang namanya ninggalin anak, ninggalin keluarga, ini nggak pernah. Terus saya ngomong sama suami saya, oh masa ini aku diajak Pak Tung ikut ini gitu. Nah udah mahal, terus 5 hari pulang. Saya percaya tuh semua udah jalannya Tuhan, udah Tuhan yang ngatur. Suami saya tuh langsung tanpa mikir tuh dibilang seakan-akan tanpa mikir, tapi padahal pasti ya dia juga udah mikir gitu. Suami saya bilang, ya udah pergi aja toh. Saya bilang, loh bayinya gimana? Baru 2 bulan kan masih eksplosif. Ya itu kamu yang mikir gimana caranya solusinya. Kalau kamu mau pasti ada solusi. Benar juga. Masih ada waktu sekitar 2 bulanan persiapan, 1 bulan persiapan tuh saya udah kayak ini. Udah kayak sapi perah itu. Sediain kantong-kantong susu banyak di kulkas. Tak hitung-hitung, tak target gitu, saya pergi berapa hari, sediain berapa. Dan akhirnya saya pergi ke Bali beneran. Jadi saya nggak pernah ikut seminar, suami saya bayarin ikut seminar Pak Tung. Dan bahkan kalau saya bilang itu suami saya modalin seminar tuh, itu saya sangat bersyukur banget. Itu hal yang paling berharga. Kenapa? Karena bisa ketemu dengan Pak Tung dan juga orang-orang hebat lain di seminar Train for Firework Trainer ini yang mengubah saya bumi dan langit. Kenapa? Waktu itu saya penakut, benar-benar takut banget, mau ngomong nggak berani, mau berteman nggak berani, mau apa juga nggak berani. Setelah ikut TFT ini, hidup saya tuh kayak diubahkan bumi dan langit. Pulang dari Bali, suamiku nanya, kamu kena apa? Di sana tuh kamu ngapain? Kamu kok berubah banget gitu loh. Kamu ini di sana ini kesambet apa gitu.
Singkat cerita, saya bersyukur sekali ketemu Pak Tung ini merupakan satu berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup keluarga kami gitu. Dan suami saya sangat support banget saya berteman dengan Pak Tung juga gitu. Nah, selesai dari Bali, pulang dari Bali, setelah itu baru kemudian saya belajar lebih banyak lagi, semakin luar biasa. Jadi itu yang nanya tentang pertemuan saya dengan Pak Tung, dan dari situ yang bikin saya jadi dalam tanda kutip jadi edan itu artinya apa? Punya mimpi, mimpinya tuh nggak bisa terhentikan. Sekarang dalam kondisi sekarang ini saya punya mimpi apa? Banyak mengembangkan platform dan menjangkau lebih banyak lagi. Jadi satu hal saya pengen bagiin buat teman-teman, dan ini yang saya bagiin buat anak-anak saya terus adalah pergaulan itu penting banget. Dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi kayak gitu. Gitu. Nah Pak Tung, ini ngejawab pertanyaan teman-teman nih Pak. Pak Tung, ini teman-teman udah penasaran banget. Pak Tung ini ngatur duit gimana? Kalau pasif bisnis itu kan banyak banget tadi kayak yang diceritain hotel, terus apa laundry, properti. Ini ada pasif bisnis apa aja? Dan pertanyaannya, kenapa Pak Tung bisa jual-jualin hotel-hotel itu padahal belum tahu ada corona? Kenapa gitu? Dan satu pertanyaan lagi, boleh langsung dijawab, boleh nanti nggak apa-apa. Gimana caranya milih investasi properti yang baik? Ya, jadi mana dulu nih? Oke, saya jawab dulu yang kenapa kok saya krisis plus minus. Iya. Antisipasi saya krisis itu sebetulnya bukan karena corona, tapi karena perang dagang Indonesia dengan Tiongkok. Terus kemudian terjadi satu yang namanya itu perdagangan Indonesia itu kalah. Jadi namanya ekspor dengan impor. Saya baca banyak ekonomi makro, kemudian jadi pemerhati buku ekonomi makro. Terus ternyata jadi Indonesia itu ekspornya kalah banyak. Indonesia itu dari sejak tahun 62 sampai tahun 2012 itu always menang antara ekspor dengan impor. Akibatnya cadangan devisa kita terus bertambah banyak. Nah, tanggal 2 2000 sudah berkurang, anjlok. Begitu berkurang anjlok, terus kemudian Pak Agus Martowadoyo yang dilakukan 5 hal, perang tarif, terus kemudian setelah ikut perang tarif, makanya saya waktu itu beli Rolls Royce gitu ya, kenapa? Karena saya percaya dolarnya akan naik, terus kemudian saya juga percaya, karena uang beredar waktu itu nambah 80%. Ada di bi.go.id dari tahun 2009 sampai 2014, itu nyetak duit nambah 80%. Pak Jokowi ini kurang. Terus kemudian ketika krisis, saya juga nabung emas. Selain nabung emas, saya stay cash. Dan stay cash itu untuk ancang-ancang. Jadi kan tahun 2015 properti sudah mulai rontok. Jadi mulai rontok, properti mulai rontok. Jadi ketika harga bagus saya jual, ya oke, tapi saya ancang-ancang untuk stay cash. Karena di dalam kondisi resesi, itu yang dilakukan kan gini toh. Resesi waktu itu dugaan saya, karena kalah dagang tadi. 5 hal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Antisipasi. Sekali lagi ya, orang sukses antisipasi. Antisipasi itu apa? Jadi uang itu akan mengalir satu tempat ke tempat yang lain. Tadi saya baru ngasih ke anak saya. Loh kok Papa bisa tepat sekali di Singapura beli, terus kemudian jual pada waktu naik banyak, jual dengan beli sedikit, beli tidak pakai duit, duitnya orang lain, dicicil orang lain, terus kemudian dapat begini. Yang di Lampung juga bisa begitu. Saya ada orang Lampung di sini, halo Lampung, itu rumah yang paling besar di Lampung, 4.000 meter, di sebelahnya Hotel Novotel. Kalau pergi ke Lampung, sebelah kanan Novotel, sebelah kiri, rumah paling mewah, paling beautiful, paling bagus, pernah saya beli. Belinya tidak pakai duit, pada waktu beli dapat duit, setiap bulan dapat duit, waktu dijual untung banyak. Nah itu kan super seru. Nomor satu, Anda membaca trennya terlebih dahulu, dan pada waktu susah pun properti itu selalu gini loh. Properti itu indahnya, waktu naik selalu ada orang yang jual lebih murah dari pasaran, karena selalu banyak orang kepepet. Tapi kalau pada waktu krisis akan selalu lebih banyak orang yang kepepet, lebih banyak lagi, diskontednya akan banyak. Nah krisis waktu itu dugaan saya karena perang dagang. Begitu karena perang dagang, Indonesia akan ikut perang tarif, akan genjot ekspor, terus kemudian investor diundang masuk. Yang keempat, supaya cadangan devisa kita naik, cetak duit. Yang kelima, utang. Waktu itu begitu kita kalah, benar tahun 2018 mulai kalah, 2019 kalah paling besar sepanjang sejarah. Kita kalah ekspor impornya, terus kemudian cadangan devisa kita naik 5 miliar dolar, tak lihat utang 75 triliun. Oke, wah ini utang lagi. Nah, dalam kondisi begini dan terus kemudian perang currency, Tiongkok dari perang tadi kemudian malah mendevaluasi mata uangnya, turunin mata uang, ke Indonesia banjir lagi, perdagangan di Indonesia lebih Tiongkok lebih murah.
Nah, kan begitu. Jadi dalam kondisi begini pasti akan banyak properti-properti yang akan dijual murah. Jadi saya harus standby cash gitu ya. Sebenarnya dari bertahun-tahun yang lalu, kalau Anda lihat TV-TV yang saya diwawancara setengah tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, ada TV-TV itu saya sudah ngomong seperti ini gitu ya. Jadi bukan hanya sekarang, antisipasi. Makanya dijual, harganya bagus saya jual, harganya bagus saya jual. Nah, terus siap. Terus kemudian kalau nanya tipsnya milih properti itu seperti apa? Tadi ada yang nanya, kok bisa harganya tahu murah atau mahal itu seperti apa sih? Saya ngajar Property Rates Revolution 5 hari itu. Ini Pak Bong Chandra juga ini baru. Saya alumni TFT Pak Tung. Nah, itu. Tapi dia selain ikut Financial Revolution, ikut TFT, dia juga ikut Property Rates Revolution. Di properti saya share bahwa harga itu gini loh. Jadi banyak orang bilang bahwa kalau properti itu ada 3T. Tempat, tempat, dan tempat. Atau 3L. Lokasi, lokasi, lokasi. Bahkan 5L. Lokasi, lokasi, lokasi. Terus bahkan 8L, lokasi, 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 yang lagi-lagi lokasi gitu ya. Bagi saya lokasi itu hanya 1 di antara 5. Betul, kalau lokasi Anda di puncak Jaya Wijaya, gimana Anda bisa jualan orang yang sampai ke sana setahun cuma 5 orang dan yang turun cuma 2, yang 3 jadi es batu di atas gitu ya. Jadi ya tentu saja, kalau lokasi itu sangat-sangat penting, yes. Tapi lokasi kan secara umum masih banyak. Kemudian yang kedua selain lokasi, yang namanya timing. Timing itu siklusnya, siklus ekonomi itu ada siklus, namanya siklus properti. Properti itu setiap rontok selalu akan ada naik lagi. Jadi ketika mau naik, nah itu kita ancang-ancang sapu-sapu itu benar. Contohnya tahun 98 bumi gonjang-ganjing paling parah pada waktu Indonesia, semua properti dijualin murah-murah itu. Mari kita perhatikan. 98 ya, 99, 2000, 2001, 2002. Nah kalau Anda masuk di 2001, 2002, properti Anda berjaya. 2008 rontok, saya beli-beli, 2007 saya masih beli, 2008 beli, karena setiap waktu tuh selalu good timing untuk properti karena ada yang discounted. Nah itu yang ketiga nanti. Jadi harganya gini. Jadi Anda bilang lokasi, timingnya, terus kemudian harga. Bagi saya harga sangat-sangat dominan begitu ya. Nah timing tadi siklus propertinya, biasanya tahun 2008 rontok ya, 2009, 2010, 2011, 2012. Anda masuk di sini, berjaya 2012, 2013. 2015 ternyata rontok lagi. Sekarang 2016 kan rontok, habis 2016, 2017, 2018, 2019. Tapi 2019 terganjel satu yang namanya pemilu. Kalau pemilu itu orang nunggu 9 bulan setelah pemilu itu biasanya. Nah itu bisa dilihat kok grafiknya semua by statistik. Nah 2020 itu bukan hanya siklus namanya siklus properti. Yang kedua siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu kalau namanya biasa ya. Begitu ekonomi terlalu panas, terlalu kemajunya, apa yang dilakukan? Namanya tight money policy. Namanya harus lebih mahal. Namanya apa tuh? DP-nya harus lebih tinggi. Dulu diatur, kalau Anda beli ke rumah kedua, ketiga, keempat, DP-nya 30%, 40% harus lebih tinggi. Sekarang mulai dihilangkan. Itu namanya mulai quantitative ease, mulai dipermudah. Jadi begitu dipermudah, itu siklus ekonominya akan mengenjot properti naik. Bunga diturunkan, bunga turun tuh siklus ekonomi, properti naik. Setiap turun 0,5% bunganya, properti bisa naik 15% gitu ya. Jadi sangat-sangat dramatis. Kemudian yang ketiga, namanya siklus jumlah penduduk. Bonus demografi kita. Bonus demografi menurut Boston Consulting tahun 2013 sampai 2020, itu kita nambah 68,7 juta. Peaknya kapan? Peaknya 2020. Cuma sekarang 2020 ini kena badai corona gitu ya. Jadi nambah lagi. Nah, itu dengan siklus-siklus ini, properti kelihatannya time to peak, tapi harganya malah turun. Enak banget, good. Kemudian berikutnya apa? Yang namanya infrastruktur. Pemerintah itu infrastruktur, itu genjot satu yang namanya jalan tol, jalan-jalan di desa-desa 100. Kan saya bantu Menteri Perhubungan, jadi teman sama Pak Budi Karya gitu ya, Pak Ade, saya kirimin sampai 10, sampai tidak enak hati, yang bantu keliling-keliling. Terus kemudian saya baru tahu, ternyata pada waktu itu 128.000 kilometer jalan desa dibangun. 3.000 sekian ratus kilometer tol dibangun, sekian banyak pelabuhan dibangun, sekian banyak bandara dibangun. Lah kalau infrastrukturnya jadi, makanya di mulut jalan tol itu seru banget. Pada waktu Pak Jokowi bilang 2016 Januari dia bilang ada 47 jalan tol kan saya bangun. Nah itu mulut-mulut jalan tol itu jangan tanya, kalau Anda beli ya naiknya jangan tanya. Jadi itu yang keempat. Tambah lagi yang kelima, dalam situasi bonus demografi yang orang jumlahnya naik, terus kemudian yang kelima pada waktu itu, jadi kalau yang hari ini yang namanya pencetakan duit. Kemarin kan saya sama jam segini
tentang itu 600 triliun cetak atau hutang, antisipasi kita apa? Lah ini antisipasinya. Property is a very good thing to go in gitu ya. Dan sekarang banyak yang diskon. Nanti prediksinya 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau mau tanya, terus kalau saya tidak punya duit itu, atau saya punya jawaban banyak. Tidak punya duit, kita bisa jadi makelar. Makelar itu ada 3 macam. Satu, Anda makelar tradisional, Anda jualkan nanti dapat komisi 2% dari harga jual. Misalnya 1 miliar, sekarang diskon jadi 400 juta. Anda dapat harga 400 juta kali 2% gitu ya. Kalau 1%, Anda misalnya. Suaranya putus-putus lagi nih Pak ya. Itu dia. Sekarang cukup jelas sekarang. Jadi yang kedua, cara makelar yang namanya gini, sekarang kan dapat ada yang diskon 400 juta. Anda bilang, boleh nggak saya bantu, saya nggak perlu Anda ngasih komisi saya sebagai penjual. Ini yang namanya marketing independen, saya ngajarin di Property Rights Revolution. Jadi Anda cuma jadi makelar gini, boleh nggak saya menjadi makelar, tapi Anda nggak perlu bayar saya komisi. Jawabannya kira-kira boleh nggak? Senang mereka. Kalau boleh, ya udah Anda jual 400 juta ya. Oke, saya jual asset ya, nanti misalnya lebihnya berapa untuk saya, Anda tidak perlu bayar komisi. Bahkan kita bisa ngomong, nanti kalau saya dapat lebih, kamu tak kasih komisi deh. Lu malah kita yang jualin malah ngasih komisi sama yang, siapa tuh yang jualan, kok malah saya yang jualan dikasih komisi. Bisa. Nah, itu Anda bisa untung. Misalnya 400 juta, Anda bisa jual 500 juta. 500 juta dengan harga jual, Anda komisinya 20%. Bukan 2% dari 400 juta. Menarik banget nah, ya. Ini suaranya putus-putus dikit. Pak Tung, ini teman-teman aku mau ceritain Pak Tung ini ngajar banyak hal. Jadi ada marketing, ada financial, ada properti, ada sekarang bicara tentang kehidupan. Ya, jadi teman-teman kalau mau belajar langsung aja follow Instagramnya Pak Tung Desemwaringin _TDW ya Pak ya. Ya, Instagramnya Pak Tung Desemwaringin yang di sini dipakai nge-live ini. Nah, teman-teman ini tadi bicara soal investasi ya. Ya, jadi ikutin seminar-seminarnya Pak Tung ini memang ilmunya sangat luar biasa sekali. Jadi salah satu contohnya saya, Pak Bong Chandra, Pak Roy Sakti, banyak orang sakti di Indonesia ini jebolan dari didikannya Pak Tung Desemwaringin gitu. Teman-teman, ini tadi bicara tentang investasi. Nah, ini saya terinspirasi banget nih. Pak Tung tadi kan bicara tentang properti ya Pak ya. Properti itu kan 3L, 5L, 8L, semuanya lokasi, dan kalau boleh ditambah timing. Nah, yang menarik nih ya, ternyata tuh saat ini yang ya timing 5 itu sebetulnya ya lokasi, timing, terus kemudian smart financing dalam arti harganya juga yang benar, terus teknik bayarnya bisa diundur, bisa enggak pakai duit dulu, termasuk tanpa duit juga bisa, laku baru kita bayar. Nah, itu kan kita makelar yang top. Kemudian juga kalau Anda untuk investasi, itu tentu saja adalah istilahnya developernya siapa, Anda dibangun nggak? Jadi Anda milih benar nggak? Kalau itu benar-benar tidak dibangun kan cilaka. Jadi Anda melihat apa developernya siapa. Terus kemudian yang kelima pengelolanya siapa. Memungkinkan untuk dapat untung enggak. Makanya saya ada kos-kosan yang saya ubah menjadi OYO, disewakan harian jauh lebih menguntungkan daripada bulanan. Tetapi kena corona ya tabat juga. Tetapi oke lah. Jadi banyak. Oke. Ya, aku sambung-sambungin sama investasi saham itu ternyata banyak nyambungnya. Nah, tadi Pak Tung bilang ada lokasi, timing, terus kemudian apa tadi Mbak? Smart financing gitu. Nah, kalau di saham, teman-teman, cara kita supaya berhasil di investasi saham, sebenarnya kita tahu dulu yang pertama adalah jenis-jenis strateginya. Banyak macam strategi, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jangka panjang pun terbagi jadi 2. Value investing dan juga growth investing. Nah, kalau value investing tuh beli saham-saham yang sekarang lagi diskonnya murah banget tuh, nggak cuma properti aja, tapi saham kayak BRI, BCA, Unilever, Kalbe Pharma, itu perusahaan yang keren-keren banget, Indofood, ICBP. Sekarang lagi murah-murahnya. Jadi kalau misalkan mau beli buat long term investing itu sangat bagus sekali. Nah, ada juga investasi itu yang namanya growth investing. Perusahaan ini valuasinya terhitung mahal. Ya, tapi growth-nya ke depan, prospeknya ke depan itu keren banget ya. Contohnya partnernya Pak Tung nih, ada yang namanya Cleo. Nah, itu termasuk perusahaan yang growth investing ya, Pak Hermanto punya Pak Hermanto. Kemudian yang berikutnya tadi saya belajar dari Pak Tung juga. Ada yang namanya timing. Timing itu penting banget. Jadi teman-teman kalau mau trading, mau investasi,
sebenarnya strategi apa yang paling bagus? Kalau menurut saya, strategi yang paling bagus dalam berinvestasi saham itu strategi yang sesuai dengan timingnya. Contoh, kalau pas lagi marketnya lagi normal-normal aja, lagi nggak ada crash, saya lebih suka pakai strategi group investing dan juga strategi super trader, strategi trading ikutin tren harga saham naik. Tapi begitu marketnya jatuh crash kayak gini, kita harus fleksibel. Nah, pas marketnya crash kayak gini jatuh dalam, itu kita pakai strategi value investing gitu ya. Jadi ya, jadi itu sedikit dari saya. Jadi luar biasa banget hari ini saya belajar banyak dari Pak Tung tentang properti ini. Lagi saya ingatkan teman-teman, jangan lupa simak sampai akhir karena nanti akan ada 10 giveaway. 10 ini dapat seminar Financial Revolution gratis dari Pak Tung Desemaringin dan dapat 10 seminar THR saham ya besok yang saya kasih besok, kayaknya besok udah penuh ya buat minggu depannya lagi. Oke, Pak Tung, pertanyaan berikutnya. Pak Tung pernah bilang waktu interview pertama kali live spontan banget, Pak Tung masih di rumah sakit nih ya. Orang yang percaya diri, kita tuh percaya diri tuh jangan terlalu percaya diri, karena orang yang terlalu percaya diri, orang yang percaya diri itu nggak realistis gitu ya. Jadi mesti antisipasi gitu. Itu gimana caranya kita bisa ngebedain Pak ini percaya diri yang nggak realistis sama percaya diri yang realistis? Karena kadang-kadang orang tuh kayak gimana ya, kejarlah mimpimu, punya mimpi segede ini, mau berani bermimpi besar dan seterusnya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membedakan ini tuh mimpi yang realistis, mana mimpi yang memang harus kita sesuaikan dengan situasi. Jadi kata-katanya itu kan gini toh, Anda orang yang optimis atau orang yang positif. Kalau orang yang optimis pasti berhasil 1000%. Sometimes orang ketika ya udah yakin ya pasti berhasil 1000%, itu matanya tajam sekali. Namanya sindrom ayam mata tajam. Kalau ayam mata tajam, begitu dia kena ram kawat, jagungnya ada di situ. Secara umum, orang yang yakin 1000% dia tindakannya segala macam semuanya pasti lebih bagus daripada orang yang ragu-ragu. Bukan berarti kita ragu-ragu. Kenapa saya sering ngomong gini? Orang yang pede 100% itu halusinasi. Halu. Kenapa halusinasi? Dia tidak mendengarkan orang lain, tidak begini, tidak mau lihat situasi kanan kiri. How know that you are right? Bagaimana Anda tahu kalau Anda tepat? Jadi pada waktu ayam sindrom matanya tajam, dalam kondisi normal dia menang, dapat jagung. Tapi dalam kondisi tidak normal, ada kawat begini, kepalanya sudah masuk, di situ ada jagung. Kok tidak bisa? Kok tidak bisa? Saya tidak bisa sampai melukai diri, sampai mati, tidak bisa, tidak mau mundur. Jadi orang kalau optimis banyak sekali yang kecewa. Namanya Jim Stockdale. Siapa sih Jim Stockdale? Itu adalah tentara Amerika dengan pangkat jenderal tertinggi yang pernah ditahan di Vietnam gitu ya. Pernah ketangkep di Vietnam, di penjara selama 7 tahun. Itu temennya ada yang mati bunuh diri, ada yang gila, ada yang mati sendiri, sakit. Tapi Jim Stockdale malah bertahan. Ketika keluar ditanya wartawan, wah, kok kamu bisa bertahan tuh pasti karena kamu orang yang optimis. Enggak, jawabannya aneh sekali. Orang yang optimis itu mati duluan. Teman-teman saya optimis. Ini Thanksgiving Day pasti dibebaskan. Ternyata tidak dibebaskan, kecewa. Natalan pasti dibebaskan, tidak dibebaskan, kecewa. Tahun baru pasti dibebaskan, tidak kecewa. Hari kasih sayang dibebaskan, kecewa. Terus kemudian ini 4th of July, kemerdekaan Amerika, kita pasti dibebaskan. Ternyata tidak juga. Lah terus kalau kamu bisa bertahan, saya adalah orang yang positif. Bedanya apa positif dengan optimis? Orang positif itu berani menatap kenyataan yang paling buruk tanpa pernah kehilangan harapan gitu ya. Loh. Kalau optimis kan diulang Pak, putus tadi. Orang positif itu gimana Pak? Orang yang positif itu berani menatap kenyataan yang paling buruk tanpa pernah kehilangan harapan. Saya berani menatap kenyataan yang paling buruk bahwa mungkin pada waktu kena COVID saya meninggal dunia. Untuk itu saya harus antisipasi. Orang yang sukses itu bukan hanya bereaksi, bukan hanya percaya diri, tapi dia tidak siap-siap. Bahkan suksesnya orang, saya belajar dari Eric Barker, bukunya Barking in the Wrong Tree. Jadi menggonggong di bawah pohon yang salah, atau mendaki di anak tangga yang salah. Di sana disampaikan bahwa orang-orang yang sukses itu ternyata bukan orang yang percaya diri 100%. Karena percaya diri 100%, dia seringkali tidak siap-siap. Oh, mesti lancar, pasti bisa. Contohnya, pada waktu saya naik Gunung Rinjani. Naik gunung juga, keren. Boleh loh, naik gunung, seru banget. Nah, pada waktu di sana, saya konsultasi dulu sama murid-murid saya, Gusti. Nah, murid itu Gusti yang sekarang jadi trainer juga luar biasa.
punya Indomaret banyak, punya banyak Maret. Dia sudah naik ke gunung sana, konsultasi sama dia, terus konsultasi, kamu sama siapa? Konsultasi kepada orang yang tepat, yang sudah ngalami. Konsultasi dari Gusti, saya sudah dapat Pak Tung, nggak usah bawa ransel sendiri, terus yang namanya porternya kurang. Saran saya Pak Tung, saya ngalami, saya bawa ransel sendiri, bawa badannya sendiri aja berat naik gunung aja jarang, sekarang naik gunung harus bawa ransel, mati Pak Tung, berat sekali, dan kalau sudah nyesel nggak bisa. Mending dari awal cari porter, nggak usah pede-pedean, kuat, masih muda, bawa, no, dari bawah bawa porter, bayar, 1 hari 300.000 bayar, 3 hari 900.000, lebih nyaman, enak, bawa diri aja berat. Lah saya makanya dapat pelajaran dari situ, ada, saya naik gunung 5 orang, porternya 8 gitu ya. jadi saya semuanya, jadi bahkan porter itu gini, dan kemudian saya tanya sama yang porternya itu, kepala porternya yang ini, WA-an, teleponan. Nah, itu belajar dari sana. Ternyata gini, Pak, Anda harus full gear. Maunya full gear, saya nggak bisa nyiapin Anda. Banyak yang mati di sana itu nyepelein, optimis. Yang mati itu banyak anak muda. Dan di sana suhu bisa 5 derajat, minus 5 derajat, di atas itu bisa dingin sekali. Di sana mati banyak itu karena orang tidak siap. Jadi Bapak harus bawa ini loh, sepatu yang anti air, terus kemudian begini, bawa salinnya begini, dikasih plastik begini. Jadi dia ngomongnya detail, saya catat detail, saya jalani. Tapi orang yang optimis, naik gunung nggak pernah siap-siap toh. Mati di jalan. Lah saya nanya, terus harus siap-siap apa? Tadi sekali lagi orang sukses di bisnis, orang sukses di, ini buku saya yang Business Revolution sama begitu ya. Kata pengantarnya itu, banyak orang bisnis pede aja dulu, nggak pernah siap-siap. Lo boleh, ketika Anda tidak berhasil, Anda mau bangkit lagi. Tapi banyak yang nggak bisa bangkit lagi, tamat riwayat, gitu ya. Tapi siap-siap. Nah, saya siap-siapnya kayak pada waktu mau naik gunung. Saya tanya, saya harus olahraga apa supaya saya kuat naik gunung? Nah, apakah lari, apakah begini? Orang kan, masa bodoh, mesti lari Anda kuat. Enggak, lari bukan membuat Anda kuat naik gunung. Squat. Saya baru, oke, harus kuat. Pak Tung squat aja, sampai tahan. Saya squat, aduh Mutiar, 30 kali besok wis gempor-gempor. Ini harus sekali tarik 90 kali 3 cukup. Nah, saya latihan squat, selain lari ya squat, sampai pada waktu hari itu saya sudah kuat. Satu tarian 90 kali, jenggleng sampai bawah, jenggleng 90 kali, kali 3. Dan naik gunung itu aja masih gempor-gempor. Bayangkan yang enggak latihan. Bayangkan, dan saya full gear, bawa tempat tutup telinga, bawa begini. Contohnya lagi, saya sudah naik Rinjani, naik gunung perahu. Gunung perahu itu kalau Anda kuat 45 menit sampai. Saya 3 jam. Di atas. Saya nyepelein 45 menit. Orang naik Rinjani 3 hari ya, 4 hari, 5 hari. Rinjani 3.700, 3.680 meter. Ini cuma 2.000, enggak sampai 1.000 sekian, enteng. Di atas mau modar saya. Gara-gara apa? Kedinginan. Malam itu sampai kedinginan, tahan saya. Sampai apa aja. Baju ganti tak dobelin semua, masukin semua. Yang jas hujan masukin. Wes nyesel, ayo orang, nyesel masuk orang. Gak tahan. Jadi kembali lagi, begitu banyaknya orang mati dalam hidup ini karena dia tidak siap-siap. Makanya ketika saya disuruh ngasih testimoni bukunya Ellen, masih ingat? Masih ingat. We are trader, not gambler. Buku yang ya, saya ambilin ya. Ini ada tulisannya Pak Tung, paling depan banget nih, Tung udah sembaringin. Bunyinya gimana? Bunyinya? Salah yang berbahaya adalah kegoblokan kita. Ayo, beli, baca, dan praktekkan trading saham bukan gambling. Saya ngerti banget maksudnya Pak Tung adalah yang berbahaya tuh sebenarnya bukan instrumen investasinya, tapi yang berbahaya adalah karena kita tidak bersiap diri. Nah, Pak Tung, aku dapat satu yang luar biasa banget. Tadi Pak Tung bicara tentang positif tuh beda dengan optimis. Positif aku dapat ya Pak Tung, jadi saya lihat ke sini pandangannya. Berani menatap kenyataan yang paling buruk tanpa pernah kehilangan harapan. Orang yang terlalu percaya diri, yang cuma optimis saja, tidak mengantisipasi. Nah, ini nyambung banget yang namanya investasi dan trading saham. Dulu ketika awal-awal saya trading sahamnya tuh masih bodoh, Pak Tung. Investasinya juga masih bodoh. Bodohnya tuh gimana? Pokoknya yang kelihatannya bagus tak beli, yang cut-loss juga, yang kelihatannya jelek tak jual. Bagus beli, gitu terus. Tapi kemudian belakang saya mulai nyadar bahwa yang terpenting dalam investasi saham dan investasi apapun, itu sebenarnya bukan masalah barangnya yang dibeli bagus atau enggak. Tapi di awal kita setting plan dulu,
menghitung resiko dulu, ngatur resiko dulu. Jadi maksudnya gini, misalkan kita punya uang 100 juta atau punya uang 1 M. Dari sini kita berani meresikokan uang ini berapa. Misalkan 10%. Siap rugi uang sekolah 10%. Artinya kalau udah kena itu berhenti. Nah, gimana caranya supaya jangan kena 10% itu? Cara yang kedua mengantisipasi, mempelajari dulu resiko-resikonya. Kayak tadi Pak Tung mau naik gunung, pelajari dulu, oh ternyata perlu latihan olahraga dulu dan seterusnya. Maka dari itu kalau mau investasi properti, investasi saham, jangan mau sehari nyemplung langsung minta instant profit overnight gitu. Jadi kita mantap itu fokusnya adalah belajar dan mempersiapkan dan mengantisipasi dulu. Jadi kata kuncinya adalah saya katakan semuanya ini. Orang sukses antisipasi. Ketika saya gaul bersama dengan orang-orang sukses, contohnya ada Pak Tung Desempari dong nomor 1, terus kemudian ada Ibu Lindrawati Widoyo, itu yang punya Sukor Asset Management ya, beliau orang-orang yang sangat luar biasa, triliuner juga kayak luar biasa dan berpikir tentunya, bukan cuma kayak aja yang kayak ini brainstorming. Yang ketiga ada ini yang baru aja saya kenal juga dari Pak Tung, itu Pak Hermanto Tanoto, partnernya Pak Tung. Terus ada banyak orang lain lagi, ada Hendranti, itu muridnya Pak Tung juga tuh yang punya MLM MCI. Ternyata orang-orang sukses ini punya satu kesamaan. Mereka punya tujuan yang jelas, mereka fokus, nggak neko-neko, nggak melakukan hal yang di luar-luar yang dilakukan oleh orang yang nggak fokus gitu. Contohnya ya drugs atau apa itu udah nggak mungkin banget lah. Kenapa? Karena punya tujuan yang jelas, fokus, energi, tenaga ngalir ke situ. Yang kedua, mengantisipasi. Antisipasi itu apa? Mereka mau buka mata, melihat resiko. Yang nggak enak di depan mata itu apa? Tantangannya apa? Itu diberesin dulu. Jadi bukan sekedar asal hajar blend itu. Jadi teman-teman tadi ada yang penasaran banget nih, gimana perjalanan suksesnya Pak Tung. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari Pak Tung. Yang terpenting buat saya nomor 1 adalah pergaulan itu dan juga antisipasi. Pak Tung, ini kan kita udah 1 jam lebih nih Pak Tung ya. Sebelum Pak Tung kasih closing statement yang tendang banget, kita mau bagi-bagi hadiah nih Pak Tung. Nah, Pak Tung mau kasih pertanyaan apa? Pertanyaannya yang gampang dijawab aja supaya teman-teman ini bisa jawab ya, nanti dapat hadiah 10 pemenang. Saya akan pilih 10 pemenang. Yang tadi sudah dibahas kita Pak Tung. Oke, ya? Saya tanya, apa judul bukunya Ellen May yang pertama? Oh, jangan. Judul buku saya panjang itu. Loh, ayo yang lain tebak, ayo dapat hadiah loh tuh judul bukunya. Ayo, judul bukunya Ellen May yang pertama, ayo apa? Nih, tulis aja nih kalau nggak tahu. Dikasih bocoran, bukunya Ellen May, bukan buku saya. Work Less and More buku saya, Life Revolution buku saya. Nah, ayo. Smart Trader apa? Ya, oke. Saya catat oke. Filsafat itu kan hidup. Revolution buku saya, ya. Marketing Revolution buku saya, punya Ellen May, yo. Ricky THENZ. Terus siapa lagi nih? Aulia 9. Chandra _ Gunawan _ yang. Terus Fang. Wah, ini ponakan saya ini Pak, KKN ini. Fang. Irwin Chua. Puput _ Setiawan. Wilson Jauh Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 orang lagi. Judith _ Tan. Terus kemudian Edi Lau. Edi _ L4UW. Nah, ini udah dapat pemenangnya nih. Pak Tung, ini saya pemain lagi ya. Oke, biar wajah ini cerahnya Pak Tung biar kelihatan nih. Pak Tung, boleh Pak? Ini kan kita udah 1 jam lebih 10 menit nih, udah bablas nih. Pak Tung boleh kasih satu closing statement yang nendang banget buat teman-teman semuanya supaya hidupnya berubah bumi dan langit seperti saya dan juga murid-murid Pak Tung yang lainnya. Jadi dalam hidup ini 2 resep sukses saya adalah belajar dan praktek.
Jadi learn from the best or you die like the rest. Jadi Anda belajarlah dari orang-orang yang terbaik dalam kehidupan ini, dan tentu saja orang yang terbaik tetap masih manusia biasa. Jangan mengkultus individukan orang, ambil ilmu yang positif saja, yang negatif nggak usah diikuti. Jadi sekali lagi, learn from the best and learn from the best, do the best, pray for the best. Tetapi Anda juga antisipasi. If something happen, Anda juga siap-siap. Jadi bukan mata gelap doang, ini pasti benar, 100% benar, no, tapi sekali lagi belajarlah terus. Dan kalau Anda terus belajar, Anda on the right track, lama-lama jadi lebih bijaksana, lebih bijaksana, Anda nggak ambil keputusannya lebih tepat. Keputusan tepat itu sering karena kita punya pengalaman. Pengalaman itu datang dari mana? Dari keputusan kita yang salah gitu ya. Jadi yang benar. Tapi kembali lagi, learn from the best, do the best. Ya. Learn from the best or die like the rest. Kita belajar dari pengalaman, jangan buang-buang waktu kita belajar dari pengalaman sendiri, kita belajar dari pengalaman orang lain yang udah berhasil. Ternyata, sejak saya bergaul dengan orang-orang yang udah berhasil, hidup saya sangat berubah sekali. Berubahnya gimana? Jauh ke arah yang lebih positif, bukan secara finansial, material, bisnis aja, tapi juga bagaimana saya lebih fulfill, keluarga lebih bahagia, dan seterusnya. By the way, terima kasih banyak Pak Tung sudah sharing banyak ilmu buat saya selama berapa tahun ya saya belajar sama Pak Tung. Ini udah seumuran anak saya yang hampir 10 tahun, ya 9 tahun. Ya, saya belajar sama Pak Tung ini bersama Pak Tung udah 9 tahun, dan saya belajar luar biasa banget. Tetap sehat selalu, diberkati sekeluarga, keep inspiring supaya terus menjadi berkat buat Indonesia. Indonesia butuh Tung semuanya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Salam dahsyat dulu yuk. 1, 2, 3, salam. Dahsyat. Thank you Pak Tung. Yes, thank you semua. See you tomorrow di live IG berikutnya. Yes. Bye.